Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 5, bagaimana kabarnya kali ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Alhamdulillah, kalian sudah memasuki pembelajaran yang ketiga di subtema ketiga, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Untuk itu, sebelum belajar, yuk kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, sekarang kita saksikan video ini sampai habis. Perhatikan gambar yang ada pada video. Bacalah bacaan tersebut secara berulang-ulang supaya kalian bisa memahami isi dari bacaan tersebut dan bisa menemukan ide pokok dari setiap paragraf yang disajikan. Perhatikan gambar yang ada pada video tersebut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Nah, kalian bisa melanjutkan membaca bacaan tersebut pada buku tematik kalian ya, atau mempause video ini supaya kalian bisa membaca dan memahami setiap paragraf yang disajikan dalam bacaan tersebut. Selanjutnya, coba kalian sebutkan jenis-jenis usaha dan pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia ya. Dengan judul jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Di sini sudah dicontohkan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, yaitu nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, jasa pelayaran, petambak ikan dan udang, dan petani garam, petani rumput laut, petani budidaya kerang mutiara laut, pengumpul teripang, pengrajin kayu yang memanfaatkan pohon hutan bakau, dan lain-lain. Kalian bisa menambahkan sendiri ya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kalian bisa membaca bacaan tersebut seperti biasa. Videonya di pause atau dibaca pada buku tematik kalian. Dalam bacaan tersebut disajikan beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Dampaknya adalah komunikasi dan interaksi antara penduduk menjadi lebih mudah, baik antara warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun dampak positif, tentunya juga ada dampak negatif. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Di situ ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kalian bisa menambahkan sendiri dari dampak positif dan dampak negatif tersebut. Bersama kelompokmu, buatlah clipping
gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat ya akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim tersebut. Lalu susunlah setelah itu, setelah kalian membuat clipping dari majalah atau buku atau koran bekas atau bisa mencari dari sumber internet, lalu berilah penjelasan dari setiap gambar tersebut. Susunlah gambar yang telah kamu kumpulkan menjadi satu buku ya, jadi dibuat dalam satu buku, dibuat clipping dalam satu buku ya. Kejayaan Bahari masa lalu. Kalian bisa membaca bacaan tersebut dengan cara mempost video ini ya, atau membaca pada buku tematik kalian. Ingat, bacalah bacaan dengan cara berulang-ulang supaya kalian bisa memahami isi dari setiap paragraf yang disajikan pada bacaan tersebut. Jika kalian masih belum bisa menemukan, maka kalian tetap membaca secara berulang-ulang ya, sampai kalian bisa memahami dan menemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Itu sudah dicontohkan ide pokok yang sudah ditemukan dari bacaan tersebut dari paragraf 1 sampai paragraf 9. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Kalian bisa membaca bacaan berikut untuk menambah pengetahuan kalian ya. Untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut yang mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, 2 sila, atau lebih. Di situ contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas bisa mencerminkan sila berapa saja, sila 1, 2, 3, 4, atau sila yang kelima. Perayaan hari besar keagamaan, gotong royong, musyawarah mufakat, menjenguk orang sakit itu merupakan pencerminan dari sila berapa saja. Selanjutnya kalian bisa membaca bacaan tersebut dengan cara mempost video ini ya. Demikian tadi pelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.